Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Shalli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi. Shalli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada anak-anakku semua dan para jamaah, alhamdulillah, mari di kesempatan yang indah ini kita lanjutkan thalabul ilmi kita. Kita akan ngambil tema hal-hal yang membuat setan dan iblis menangis. Mari di kesempatan yang indah ini anak-anakku semua dan para jamaah, kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul, dan mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di dalam kultum kali ini kita akan bahas bahwasanya ada hal-hal yang bisa membuat setan dan jin, setan dan iblis menangis. Semoga kita bisa membuat nangis mereka. Amin. Fungsinya apa ya kalau mereka nangis? Jadinya enggak menggoda kita. Nah, kalau mereka kuat, mereka tertawa lah, mereka menggoda kita. Kalau mereka nangis, enggak. Mereka bisa kabur, mereka bisa berlari, menjauh dari kita. Amin, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Yang membuat setan dan iblis menangis ada beberapa hal, tentunya banyak. Di sini kita akan mengambil secukupnya waktu. Yang pertama yang membuat iblis dan setan menangis adalah surat Al-Fatihah. Bila surat ini dibaca di mana dan di kapanpun, di tempat manapun, dan dalam keadaan apapun, iblis akan menjadi menangis. Surah ini disebut juga dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang saat sholat. Sabda baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Baihaqi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Apabila seorang ingin berdialog dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Baihaqi. Dan orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata, maka dia mendapat 2 pahala. Jadi anak-anakku semua, membaca Al-Quran terbata-bata saja itu mendapatkan 2 pahala. Kalau pandai, baca Al-Qurannya pandai, kemudian menghafalkannya, mentadabburinya dan mengamalkannya, maka bersama para malaikatnya Allah. Dan itu di dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua yang bikin iblis menangis adalah syahadat. Syahadat. Iblis akan menangis bila mendengar orang yang mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku kesayangan Allah dan tidak congkak. Aku membawa panji pujian pada hari kiamat. Di bawahnya Adam dan yang sesudahnya juga tidak congkak. Aku yang pertama pemberi syafaat, yang diterima syafaatnya pada hari kiamat. Aku pertama yang pemberi syafaat dan diterima syafaatnya pada hari kiamat. Juga tidak congkak. Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Allah membukakannya untukku, dan aku dimasukkannya bersama orang-orang beriman yang fakir dan tidak congkak, tidak sombong maksudnya. Dan akulah paling mulia
dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi Allah dan tidak sombong. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka dia menjawab akhlaknya adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di situ anak-anakku semua menunjukkan kemuliaan, kedahsyatan kemuliaan baginda Rasul. Baginda Rasul itu tidak sombong. Nah ini iblis ini nggak punya apa-apa, dia dilaknat oleh Allah kok sombong, maka dia sampai menangis. Orang baca syahadat ini nangis. Dia baca surat Al-Fatihah juga nangis. Orang baca syahadat juga nangis. Lalu anak-anakku semua, ada kisah di masa Rasulullah, ada seorang kakek berumur 100 tahun yang menanyakan akan ampunan di dalam Islam. Katanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah agamamu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah aku perbuat, yang mana dosaku setumpuk gunung, berzina, mabuk, berjudi dan sebagainya, dan kalau dikumpulkan akan melebihi dosa orang yang paling banyak dosanya di muka bumi ini. Kata orang tua itu, dijawab oleh baginda Rasul, bisa. Di dalam Islam dosamu segunung, kamu bertobat kepada Allah, maka bisa diampuni oleh Allah. Jawab baginda Rasul. Kata orang tua itu, dijawab baginda, bisa. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya orang tua itu. Kemudian baginda Rasul bersabda, ucapkanlah dulu syahadat. Kemudian orang tua itu pergi menuju rumahnya. Selang 3 hari kemudian terdengar kabar kalau orang tua itu meninggal dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwasanya orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. Jadi dia bertaubat, bersyahadat, kemudian bertaubat, dia bertobat kepada Allah, 3 hari kemudian meninggal. Wah, cena ya. Yaitu nasibnya dia. Subhanallah. Allah Maha penerima taubat. Tentunya banyak hal yang membuat iblis menangis, tapi di kultum kali ini Yai coba bahas beberapa saja. Nanti kita akan lanjut di kultum-kultum selanjutnya. Apabila di dalam kultum kali ini Yai banyak salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.